semuanya, perkenalkan nama saya Dosmaria Panjaitan. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 4 Kerajaan. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 2530936. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 4 Kerajaan dengan materi peran sekolah bagi perkembanganku di kelas 7 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Lalu kita absen dulu ya. Alex Simanjunta. Ada Bu. Andreas. Ada Bu. Cika. Ada Bu. Gabriel. Ada Bu. Parisdo. Ada Bu. Silvi. Veronica. Ada Bu. Oke, berarti hari ini semuanya hadir. Oke, sebelum kita belajar, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Rita. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami di rumah, berikan mereka rezeki dan kesehatan. Begitu juga dengan diri kami, berikan kesabaran agar dapat mengajari kami. Doa ini kami sampaikan melalui perkataan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Intan. Oke. Sekarang mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Kita bernyanyi dengan semangat, dengan sikap siap. Dengan lagu hari ini kurasa bahagia ini menyanyikannya harus gembira. Silakan tepuk tangan. Oke. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke, kita sedikit mengulang kembali materi kita yang sudah berlalu. Siapa yang masih ingat? Oke, Paris. Apa yang kamu ingat dari materi minggu yang lalu? Perbedaan teman dengan sahabat. Kalau teman itu Teman adalah seorang yang tidak tahu dan biasanya berinteraksi atau tidak. Sedangkan sahabat adalah teman yang memiliki didasari oleh kepercayaan, hubungan yang saling mendukung dalam suka maupun duka. Oke, terima kasih untuk Paris. Nah, jadi materi yang sudah kita bahas minggu lalu yang pertama adalah apa itu perbedaan teman dengan sahabat. Kalau teman itu banyak orang bisa kita jadikan teman, ya. Semua orang bisa kita jadikan teman. Ada teman satu sekolah, ada teman satu kampung, ada teman satu gereja. Kalau sahabat itu biasanya orang-orang terpilih bagi seseorang atau termasuk dia orang istimewa. Ya,
saya berkembang di sekolah adalah guru, teman-teman, dan kepala sekolah. Bagus. Yang membantu kita di sekolah itu berkembang siapa saja? Ada kepala sekolah, ada guru-guru kita, ada tenaga kependidikan atau TU, dan juga semua teman-temanmu yang ada di sekolah yang sama, di sekolah ini. Ya, oke. Model pembelajaran yang kita pakai pada hari ini adalah PBL atau Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi peserta didik anak-anak ibu BP sekalian, ini nanti kami diajak untuk mencari informasi, menganalisis, berdiskusi, dan menemukan solusi atas masalah tersebut, sehingga kamu tidak hanya menghafal, tetapi juga kamu memahami dan berpikir secara kritis dan kreatif. Oke, mari kita melihat sebuah masalah yang akan kamu kritisi, yang akan kamu lihat. Ini ada sebuah permasalahan hidup dari seorang anak yang malas sekolah. Mari kita saksikan. Ini kenapa dengan sekolah? Harus ngerjain PR banyak, harus baca buku. Ini ada waktu lanjut yang murah, tapi porsi itu 20.000. Berarti Menyenangkan. masih Oke Pak, makasih. Aku nggak bakal bohong lagi. Aku rajin aja sekarang. Pendidikan adalah tiket masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak dini. Oke, sudah ditonton videonya? Sudah? Oke, sekarang sudah dipahami dengan baik? Sudah. Oke, kalau sudah dipahami dengan baik, silahkan kalian, anak didik ibu, melihat tugasnya. LKPD 1, ya, LKPD 1. Nah, jadi di sini kalian dalam kelompok akan menemukan masalah, menemukan solusi. Oke, ini dikerjakan dalam kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit, ada 5 soalnya. Ada 5 soal. Yang pertama, siapakah tokoh yang kalian pelajari? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Yang kedua, mengapa Dava merasa bahwa sekolah tidak penting dalam kehidupannya? Yang ketiga, bagaimana nasihat ayah Dava yang menunjukkan pentingnya sekolah dalam
41 sampai 45. Lalu kelompok 2 dari ayat 46 sampai 52. Mari kita bersama-sama 1, 2, 3. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus Sambil terus mencari Dia. Oke, silakan lanjut kelompok 2. Sesudah 3 hari Dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, sudah dibaca kitab sucinya dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Sudah dibaca kan? Sudah dipahami? Oke, sekarang anak didik ibu kembali lagi mencari apa yang menjadi topik permasalahan dari Injil Lukas ini. Nah, di sini pun ada LKPD-nya tadi sudah disiapkan. Sudah semua dapat? Sudah? Oke. Oke, sudah? Kelompok siapa yang ingin tampil duluan? Presentasi. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Mari kita lihat, silakan berdiri. Silakan berdiri ke depan. Siapa tadi? Siapa tadi yang tadi? Baik teman-teman dan Ibu Panjaitan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Alex sebagai moderator dan teman saya. Silakan. Silakan. Tadi pertanyaannya, Siapakah tokoh yang saya pelajari? Berikan penjelasan singkat tokoh tersebut. Dava adalah seorang murid yang menurut kelompok pelajaran di sekolah tidak ada hubungannya dengan apa yang dia sukai atau ujiannya. nomor 3. bagaimana nasihat ayah dampaknya malas sekolah. Jika malas sekolah, kamu mungkin tertinggal dengan teman-temanmu dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Kamu bisa kehilangan peluang baik atau kerja bagus, peluang beasiswa. 5. Apa pesan penting yang bisa diambil dari cerita ini mengenai pentingnya sekali diri menerima, karakter dan keterampilan agar siap menghadapi masa depan. Dan pentingnya adalah jangan remehkan sekolah, karena setiap hari belajar dan tiap usaha memberi kontribusi bagi kehidupan saya di masa mendatang. Baik, Oke. Ya. baik, sampai di sini ada yang ingin ditanya oleh kelompok 2. Ya. Hero. Bagaimana sekolah membantu kalian untuk mengenal kemampuan sendiri? Tulis ya. Siapa tadi nutulinnya? Bagaimana? Ulang. Bagaimana sekolah membantu kalian Bagaimana sekolah membantu kalian? untuk mengenal Ya, teman-teman. Menurutmu, apa yang kamu rasakan berubah sejak kamu bersekolah di sini? Menurutmu, apakah Menurutmu apa yang paling kamu rasakan berubah sejak bersekolah di sini? menurut kelompok 1, apalah yang paling kalian rasakan yang berubah dalam diri kalian masing-masing semenjak kalian bersekolah di sekolah ini? Lanjut. Masih ada pertanyaannya? Masih ada
saja pertanyaannya. Sudah? Sudah. Oke, silakan dijawab. Pertanyaan Veronica, bagaimana sekolah membuat kalian untuk mengenal kemampuan sendiri? Menurut kelompok kami, sekolah membantu kalian mengenali kemampuan melalui kegiatan lomba dan tugas kelompok. Saya tahu kalau saya suka menggambar dan bisa bekerja sama. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan kembali duduk. Oke, sudah? Sekarang mari kita lihat presentasi dari kelompok 2. Silakan. Siapa tadi moderatornya? Silakan. Oke, ayo silakan dimulai kelompok 2. Siapakah tokoh yang kalian pelajari? Berikan penjelasan singkat tokoh tersebut. Mulai dulu, Nak. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan kegiatan kami. Perkenalkan, nama saya Intan Faridan Jong dari kelas 1. Saya kelas 10 dan 1. Saya komunikasi Sindia Kalian. Saya Gabriel. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang kalian pelajari? Yang tidak bisa dipilih, bahkan ilmu akan menjadi fondasi ketika dalam menghadapi perubahan zaman. Dia bisa melihat bahwa dunia kerja semakin kompetitif. Keterampilan. Kamu bisa kehilangan peluang baik, pekerjaan bagus, peluang beasiswa. Oke, 5. Apa pesan yang tidak? kelompok 1 untuk bertanya. Jadi kita Dia 12 tahun ketika dia pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya. Untuk apa Yesus pergi ke Yerusalem? Yesus pergi ke Yerusalem. Oke, Kak. Bagaimana cara kelompok kalian memberi teladan yang baik di sekolah? Bagaimana cara kelompok kalian memberi teladan yang baik di sekolah? Oke, silakan ditulis. Tulis dulu, tampung dulu semua pertanyaannya ya. Nanti sekalian menjawab. Ada lagi yang mau bertanya, boleh ditanyakan. Ya, Silvi, silakan berdiri. Kuat suaranya. Apa yang bisa kalian lakukan agar sekolahmu semakin menjadi tempat yang menyenangkan? Apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan? Ya, ada lagi yang mau bertanya. Andreas, silakan. Karena yaitu pertanyaan juga, bagaimana cara kelompok kalian memberi teladan yang baik di sekolah? Jawaban dari kelompok Dan juga saat ibadat setiap hari Sabtu, karena saya merasa bersatu dengan teman-teman dalam iman. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Jawabannya sudah puas, teman-teman? Apakah jawaban kami sudah puas? Memuaskan? Sudah memuaskan kelompok 1? Sudah. Sudah? Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Nah, jadi kan tadi anak-anak ibu sudah melihat apa yang menjadi masalah, sudah juga mencari solusinya, ya kan? Bahkan juga sudah
kembangkan setelah menyiapkan manusia agar mampu ikut serta masih punya kesempatan untuk bisa belajar atau bersekolah. Ya, bayangkan banyak sekali saudara-saudara kita yang belum punya kesempatan daya leluhur dan kesatuan umat manusia. Nah, ini sekolah punya tugas apa itu? Menyiapkan manusia agar belajar selama di sekolah. Coba yang baca si Alex. Manfaat belajar selama di sekolah. 1. Mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. 2. Melatih berbagai kecerdasan. 3. Mengetahui berbagai pengetahuan dan informasi. 4. Melatih keterampilan diri. 5. Menyiapkan masa depan. Ya, jadi ada banyak sekali manfaat belajar selama di sekolah. Yang pertama adalah mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Ya, misalnya tadi potensi si Gabriel itu adalah bermain sepak bola. Nah, jadi di sekolah itu bisa lebih dikembangkan potensinya, bisa lebih ditingkatkan, bisa lebih didalami. Lalu melatih berbagai kecerdasan, baik itu dalam bidang studi matematika, IPA, bahasa Inggris dan yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga mengetahui berbagai pengetahuan dan informasi. Nah, di sekolah kan guru kan juga bukan hanya mengajar dari buku kan, iya kan? Tapi misalnya apa informasi terbaru yang terjadi di negara kita ini bisa kita ketahui dari guru-guru kita sendiri. Yang awalnya kamu belum bisa berbicara di depan orang banyak, nah kalau di sekolah itu kamu dilatih agar apa bukti? Agar kamu mempersiapkan. Nah, ketika kamu punya masalah, ceritakan saja. Atau ketika ingin kamu bertanya, tanya saja. Baik itu kepada guru, baik itu kepada kepala sekolah, baik itu kepada teman-temanmu, atau juga kepada orang tua di rumah. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi. Kita refleksikan. Setelah kita mempelajari materi ini, sekarang kita refleksikan. Yang pertama, ada 5 pertanyaannya ya. Apakah kamu merasa senang belajar di sekolahmu? Gabriel, atau siapa yang bisa jawab? Gabriel, apakah kamu senang belajar di sekolahmu? Senang? Menjadi bagian dari sekolah, saya karena sekolah yang mendidik siswa untuk berprestasi dalam berakhlak baik. Bagus. Lalu yang kelima, apakah kamu ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolahmu? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Apakah kamu ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolahmu? Oke, silakan Silvi. Ya, saya ikut menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya dan ikut kerja bakti bersama teman-teman. Oke, berarti itu sudah ke aksi nyata ya. Menjaga lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak barang-barang milik sekolah. Oke, kita lanjut. Silakan tuliskan tugasmu untuk pertemuan minggu depan atau untuk materi minggu depan. Silakan tuliskan tugasmu. Tugasnya adalah meringkas kitab suci dari 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 16. Oke, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Silakan siapa yang ingin doa. Oke, Andreas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih